Udah keluar ini ya? Sudah, Bu. Sudah, Udah, Bu. Bu. Jadi ada teorema, kalau D adalah digraf, katanya dengan n vertex yang diberi label 1, 2, sampai n, dan A itu adalah matriks adjasensi yang berhubungan dengan pasangan-pasangan atau daftar vertex tersebut, dan K adalah sebarang bilangan positif, bulat positif, maka jumlah langkah dengan panjang ke K dari vertex I ke vertex J itu akan sama dengan entry-entry pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks A pangkat K. Oke, the K power of the matrix A. Nah, ini ada graf baru. Ini di graf. Ya kan? Katanya write down, tulis matriks adjasensinya, cari A2, apakah 2, apakah 3, apakah 4. Oke. Terus katanya apakah ada walk, dan kemudian tentukan jumlah walk, jumlah langkah dengan panjang 1, 2, 3, 4 dari B ke D. Atau apakah ada walk, apakah ada jalan dengan panjang 1, 2, 3, 4 dari D ke B. Nah, saya balik dulu ke sini A. Ini matriks adjasensinya. Kalau di graf kita ngelihat apa? Busur yang jumlah busur yang apa? Ya, jumlah busur yang keluar ini ya. Ini jumlah busur yang keluarnya. Ini jumlah busur yang keluar. Ini A. Jadi cari A pangkat 2, yang 2 kali jalannya. Ingat, nggak boleh berlawanan panah. Ini A pangkat 3. Jadi ada sebuah teorema mengatakan bahwa B itu sama dengan A. A ini kan A pangkat 1, tambah A pangkat 2, tambah A pangkat 3. Jadi kita tambahin matriksnya. Ya kan? Ini tambah ini, tambah ini. Dapatlah matriks yang di bawah. Apa artinya? Gini, kalau D adalah digraf dengan n vertex yang diberi label 1, 2, sampai n, dan A adalah matriks adjasensi, maka B adalah matriksnya seperti ini. B sama dengan A tambah A kuadrat sampai A pangkat berapa. Tadi sampai 4 langkah, berarti tambah A pangkat 4. D dikatakan strongly connected, terhubung kuat, jika dan hanya jika pada setiap entry non-diagonal B adalah positif. Entry non-diagonal, entry yang bukan diagonal. Saya balik ke sini. Nih, entry yang non-diagonal. Yang diagonal itu tahu ya? Nah, ini yang diagonal. Entry non-diagonal. Berarti di luar circle merah yang saya buat, semuanya bilangan positif. Benar kan? 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 1. Semuanya lebih besar daripada 0. Maka gambar graf ini artinya strongly connected. Benar, terhubung kuat. Tidak ada busur, tidak ada vertex yang terpisah. Semua terhubung dan dihubungkan oleh arcs. Gitu ya. Sekarang yang selanjutnya tadi ada adjacency matrix, sekarang incidence matrix. Artinya matriks insiden. Matriks yang dilihat dari hubungan insidensi. Insidensi artinya busur dengan vertex. Vertex dengan busur. Jadi disepakati bahwa vertexnya menunjukkan jumlah baris dan busur menunjukkan jumlah kolom. Pada graf ini vertexnya ada 4, makanya dia ada 4 baris. Busurnya ada 1 sampai 6, makanya dia ada 6 kolom. Oke, ini matriks insidensi. Kita lihat vertex 1. Vertex 1 dia insiden dengan busur 1 dan 4. Makanya dibuat sini 1 dan 4. Sedangkan entry yang lainnya bernilai 0. Vertex 2. Dia insiden dengan busur 1, 2, 5, sama 6. 1, 2, 5, sama 6. Yang lain bernilai 0. Vertex 3, dia insiden dengan busur 2 sama 3. 2 sama 3, selebihnya 0. Vertex 4, dia insiden dengan 3, 4, 5, 6. Nih, 3, 4, 5, 6, yang lainnya 0. Oke? Paham nggak matriks insiden? Paham. Definisinya, jadi G adalah sebuah graf tanpa loop dengan n vertex yang diberi label 1 sampai n, dengan m edges, m busur, yang diberi label 1, 2, 3, sampai M. Kalau adjacency tadi A, sekarang incidence itu I. I dari G adalah matriks yang berukuran N kali M,
Jadi N itu vertex, M itu busur, di mana entry pada baris ke I dan kolom ke J-nya akan bernilai 1 atau 0. 1 itu artinya vertex I insiden, ada hubungan dengan busur J, 0 jika lainnya. Nah, ini tulis matriks insidennya. Jadi gimana? Berapa ukurannya A? 5 kali 8, Bu. 5 kali 8, Bu. 5 vertex, ada 8 busur. Duh. 1 ada hubungan ke 1 sama ke 5 kan cuma? Iya, 1 sama 5, Bu. Yang lainnya 0. Paham ya? 2 ada hubungan ke 1, 2, 6, 7, 8. 1, 2. Oke, yang lainnya 0. 2 ada hubungan ke 3. Vertex 3 ada hubungan ke 2 sama 3. 2 sama 3 aja, Bu. Oke, 4 ada ke 3, 4, 6, 7, 8. 4, 6, 7, 8. 3, 4, 7, 8. 5 ke rapi-rapi kamu buatnya, saya nggak rapi nih, nggak terurut antara, nggak sebaris, nggak sekolom. Dan 5, Bu. 4 dan 5. Oke. Nah, matriks yang B kamu coba sendiri yang di situ. Sama ya, buat matriks insidensinya. Sekarang problem 5-10-nya balikannya biasanya. Nah, oke, ini. Matriksnya diberikan, silahkan gambar grafnya. Itu ada 5 baris, berarti verteksnya ada 5. Gambarlah verteksnya 5. Agak buka harusnya gambarnya, jadi apa? Tidak saling limpah. Terus kasih nama lah satu, verteksnya dibuat pakai lingkaran, oke. Busurnya ada 8. Oke, 1 ada hubungan ke 1, 2, 3, 4. Kasih, oh saya salah ya. Ya boleh kan? Gini ya. Terserah kan? Nih, 1, 2, 3 sama 4. 2 ada hubungan ke 1 sama 2. Vertex 2 ada hubungan ke 1 sudah. Nah, saya salah gambar. Nggak bisa gambar kayak gitu. Vertexnya ada 5. Hubungannya 8. Jadi satu-satu kita buatnya. Vertex 1 dulu. Vertex 1 ada hubungan ke 1, 2, 3, 4. Jadi nggak bisa sekali gambar rapi nih ya. Ada hubungan ke 1, ke 2, ke 3, sama ke 4. Misalnya kayak gini. 2 ada hubungan ke 1 sama 2. Nah, 1 sama 2. Ya kan? 1 sama 2. Terus ke 5 sama 6. Ini 5, ini 6. 3 tidak ada hubungan dengan siapapun, vertex 3. Berarti buatlah DWN 3 di sini, sendirian nih. 4 ada hubungan ke 4, 6, 7, 8. Jadi saya ada vertex 4. Dia ada hubungan ke 4, ya kan? Ke 6 juga ada. 6-nya saya rapiin. 6. Ini anggaplah 7. Dan ini ada vertex namanya 8. 4 yang ini saya rapiin ya. Agak kesini dikit. Oke. 5 ada hubungan dengan vertex 3. Dengan busur, sorry. Dengan busur 3. 5, 7, 8. 3, 5, 7, 8. Berarti 3, 5, 7, 8. Limanya naik ke sini. Berarti gambar saya nggak bagus ya. Kita hapus ya. Saling nimpa dia.
Gambarnya nggak bagus. Nggak terbuka. Saya coba dulu lagi ya. Vertex 1, dia ada hubungan ke 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini sudah. 2 ada hubungan ke 1, 2, 5, 6. 1 dengan 2. Ini ya, ada 2 tadi kan. Ini vertex 2, 1, 2, ada 5, ada 6. Kita coba dulu. 3 tidak ada dengan siapapun, jadi buatlah tempat 3 ini tempat yang paling sendiri, jauh vertexnya. 4 ada hubungan dengan 4, 6, 7, 8. 4 sama 6, 7, 8. Di sini ya. Apa saya buatnya ya? Kalau ada vertex 4, jadi busur 4 di sini. Busur 4 di sini saya buat di sini ya. Tetap ada kan? Jadi vertex 1 ini tetap ada 1, 2, 3, 4. Enggak saya ganti apapun kan, ganti arah aja. Vertex 4 ada hubungan ke 4 sudah. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6-nya saya naik ke atas saja ya. 6 yang ini saya ganti ke atas. Ini 6, 7, 8. Sorry. Ini ya, 4. Ini vertex 4 tadi di sini kan, vertex 4. Ini ada hubungan ke 6. Di sini saya buat 6. 4, 6, 7, 8. Jadi vertex 4 ada hubungan dengan insiden dengan 4, 6, 7, 8. Vertex 2 ada hubungan dengan 1, 2, 5, 6. Nah, nggak saya ganti kan. Terus vertex 5 ada hubungan dengan 3, 5, 7, 8. 3, 5, 7, 8. Berarti 5-nya ini, sorry, saya ganti ke bawah sedikit ya. Ke sini aja, ini 5 tadi. 3-nya daripada dia gantung kayak gitu, saya pindah ke bawah. 3, 5, 7, 8 saya buat lengkap ya. Biar 7 sama 8. Ini 7 sama 8. Ini vertex 5. Dah, itu gambarnya. 3-nya daripada kejauhan deketilah. Nah, oke. Jadi terlihat bahwa vertex 1 hubungan insidennya dengan 1, 2, 3, sama 4. Oke. Vertex 2 insiden dengan 1, 2, 5, sama 6. Vertex 3 tidak ada hubungan atau insiden dengan siapapun. Vertex 4 ada hubungan dengan 4 dengan 4 cuma ada dengan 4. 4 cuma ada dengan 4, 6, 7, sama 8. Vertex 5 ada hubungan ke 3, ke 5, ke 7, sama ke 8. Nah, itu gambarnya. Paling nanti kalau udah gambar fix kayak gini, mau dirapikan, tinggal dirapikan nanti. Biar bentuknya seperti graf benar, boleh. Jadi nggak ada yang lekuk ya. Tergaris benar. Nah, yang ini B, kamu coba. Oke. Ada pertanyaan sampai sini ya, matik insidensi? Screenshot aja dulu ini, nanti kalau mau dicoba silakan coba lagi yang sebelahnya ya. Saya next ya. Ini kalau di graf untuk incidence metric. Jadi sama baris itu jumlah vertex, kolom itu jumlah busur. Lihat vertex 1, panah keluarnya ke 1 sama ke 4. Jadi 1 sama 4. 1 sama 4. Vertex 2, panah keluarnya ada ke mana? 5 sama 6. 5 sama 6 bernilai 1, ada panah masuk nih dari 1 ke 2. Panah masuknya bernilai -1.
vertex 3. Keluar kedua, berarti 1. Masuk dari 3, berarti min 1. Selebihnya 0. Vertex 4. Keluarnya cuma ada ketiga, berarti 3-nya berentry nilainya 1. Masuknya ada dari 4, 5, sama 6. Jadi 4, 5, 6 bernilai minus 1. Itu ya untuk di grafnya. Jadi dia adalah graf tanpa loops ya, dengan n vertex yang diberi label 1, 2, sampai n. Dan M adalah busur yang diberi label 1 sampai M. Matriks insidensi untuk di grafnya, dia akan bernilai 1 kalau busur berarah J itu insiden dari. Jadi kalau dia keluar, itu 1. Ingat aja, kalau panahnya masuk, berarti min 1, 0 jika lainnya. Nah ini, saya contoh 1 ya, lebihnya kamu coba aja. Ini gimana insidence matriksnya? Jadi berapa baris, berapa kolom? Vertexnya ada berapa? Ada 4, Bu. Oke, kolomnya ada berapa? Ada Busurnya? 5. Ada 5. Oke. Aduh, nampak lah. 1 itu, perhatikan vertex 1, dia panah keluarnya ke 1 kan cuma. Panah masuknya ke 5. Panah keluarnya 1, masuknya ke 5. Yang lainnya 0. Itu ya. Vertex 2, panah keluarnya ke 2, 4, 5. 2, 4, 5. Masuknya dari 1 kan? Yang lainnya 0. Vertex 3. Vertex 3 keluarnya ke 3, masuknya ke 2. Keluarnya ke 3, masuknya ke 2. Yang lain 0. Vertex 4. Masuk 3, 4 ya. Kalau masuk minus ya? Nih. Ya, yang B-nya dicoba. Dari buku e-book saya itu ada kunci jawaban sebenarnya di bagian belakang. Kamu lihat aja nanti di situ. Kalau ini gambarnya, kita yang gambar dari matriksnya. Jadi 4, ini artinya 4 vertex. 4 vertex, gambarkan 4 vertex. 1 ada hubungan ke 1 dan 2. Ini vertex 1. Nilainya 1 kan? Keluar semua berarti. 1 misalnya ya, ini 2. 2 itu entry masuknya dari 1. Berarti ini 2 nih. Ya kan, masuk dari 1, keluarnya ke 4 sama ke 5. Nah, saya buat kayak gini dulu nih. Ini ke 4, ini ke 5. Terus 3. 3 itu masuk dari 3 sama dari 5. Dari 3 sama 5. Nih, 3 sama 5. Anggap aja gini dulu ya, saya buat. Nih, 3 itu dari 3 dengan 5. Vertex 4 masuk dari 2. Ini 4 berarti ya. Masuk dari 2, keluar ke 3, masuk dari 4. Oke, artinya 4-nya saya rapikan. Nah, gitu ya. Nanti dicek lagi gambarnya. Oke. Screenshot aja dulu ini. Habis ya, bab 5 tentang ini semua, matriks adjacency untuk graf dan digraf, matriks insidensi untuk graf dan digraf. Ada pertanyaan nggak? Yang chapter 5 ini. Ada yang masih bingung? Diam bingung atau diam paham? Halo? Ada yang perlu diulang? Suara saya masih terdengar nggak?
Terdengar, Bu. Paham nggak ini? Atau perlu diulang? Paham, Bu. Yang lain yang nggak ada suara ini paham atau perlu diulang ya? Insya Allah paham, Bu. Saya mau lanjut ke chapter 6 karena ini sedikit cuma, jadi lebih baik saya habisin chapter 6 tentang struktur pohon. Oke, pohon. Jadi kamu udah tahu kan gambar pohon realnya seperti apa. Pohon nggak mungkin ada loop, ya kan? Tuh. Nah, ini pohon. Akar juga seperti itu. Yang sebelah kanan itu jaring ikatan kimia, ikatan hidrokarbon, gitu kan? Molekul. Nah, ini distribusi sistem pipa ya karena buku teks Inggris dia pakai Louisiana. Ngalir kan? Ngalir ke rumah orang. Nggak pernah air di rumah kita ngalir ke rumah dari rumah saya ke rumah siapa misalnya, ke rumah Melinda. Terus jarang kan sistem pipa seperti itu ngalir dulu dari rumah Melinda ke rumah Sudarmin, nggak mungkin seperti itu. Dia pasti dari center sumber ke tujuan-tujuannya, jadi ngalirnya seperti ini. Ya kan nggak pernah ini, nggak ada garis di sini. Jadi dia bentuk loop, muter-muter di situ, cycle ya istilahnya. Nah, struktur organisasi seperti itu juga kan? Seperti ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara juga seperti itu. Silsilah keluarga, ya kan? Nah, ini yang tadi struktur organisasi, yang tadi silsilah keluarga, gitu kan? Bentuknya seperti pohon, benar-benar tidak ada loop, tidak ada cycle. Oke, jadi definisi pohon itu adalah graf terhubung yang tidak punya cycle. Jadi garis ini N-nya 1, vertex-nya 1, vertex 2, vertex 3, dan seterusnya. Ini namanya pohon. Tidak ada cycle di sini, terlihat tidak ada siklus. Ya, N-nya 4-nya ada bisa 4 garis seperti ini, bisa seperti huruf T. Begitu juga dengan N-nya 5. Jadi banyak versi atau jenis ya. Kalau kimia masih ingat belajar namanya isomer. Ada rantai hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna, kita ada tentang isomer. Nah, seperti itulah. Ya kan? Ini unlabel. Ingat ya, unlabel trees karena vertexnya tidak diberi label, tidak diberi nama. Untuk N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang gambarkan coba graf unlabel dengan 6 vertex. Ada 6 pohon katanya. Jadi yang pertama kali ya yang garis lurus ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang pertama kali. Gambar yang keduanya. Ini gambar kedua. Oke. Gambar ketiga. Boleh nggak saya begini? Sama nggak? Beda kan? Yang keempat. Kalau seperti itu boleh nggak? Sama nggak dengan nomor 3 ini? Gambaran tree, pohon keempat saya sama nggak artinya dengan pohon ketiga ini? Sama ya? Sama. Karena cuma diputar. Jadi 4 nggak boleh. Temukan 3 lagi. Yang gimana bentuknya? Kalau gini Bu, yang kayak gini, misalnya kayak ini ya, misal ya saya buat ya. Misalnya gini, sama. Ini dengan 1 sama dia. Kalau taruh lurus kan sama, lurus jadinya. Gimana, yuk? Apa ya bagian sini saya nggak bisa digambar. Nah, gitu ya. 4 kan? Gak ada yang nyamain. Vertexnya 6. Mana lagi? Boleh nggak kayak ini? Boleh kan?
Lebihan saya, sorry. Boleh kan ini? Ini yang kelima, satu lagi gimana? Bu, kalau misalnya yang nomor 4 itu ada yang di atas, ada yang di bawah, boleh nggak Bu? Ininya arah. Kayak ini? Kayak ini? Hah? Seperti ini maksud kamu? Iya Bu. Boleh, sama dia. Tinggal kita belokin aja kan, yang ini. Tinggal ini dipatahkan ke atas sama kan? Satu lagi yang 6 gimana? Kalau bentuk T, Bu, bagaimana? Nih ya. Begini. Ini ya. Boleh kan? Nggak ada yang sama kan dengan dia? Iya, Bu. Itu 6 ya. Jadi coba gitu. Nanti 7 vertex, 8 vertex semuanya dibuat. Oke, ini screenshot aja dulu. Nah, recordan saya hari ini putus-putus nih, karena Zoom saya putus-putus. Yang terakhir ya. Jadi definisi graf. Definisi tree. Jadi pohon itu adalah graf dengan n vertex. Jadi terhubung, tidak punya cycle. Ya, kalau dia punya n-1 busur, artinya tidak punya cycle. Intinya gitu aja sih dari semua definisinya, dia tidak punya cycle. Karena bab 7 kita ada tree lagi. Ini cuma sedikit pendahuluan tentang tree. Oke, materi hari ini sampai sini dulu. Nanti saya lihat convert-nya gimana saya convert-nya ya, biar nggak putus. Ada berapa kali rekam ini berarti. Ya, itu dulu. Sampai ketemu Rabu depan. Yang baru join lupa isi daftar hadir, silakan diisi. Daftar hadirnya. Itu lama kan saya buka jamnya itu, ya tolong diisi. Nanti kalau pergantian yang Bu Fitri udah cepet gitu. Beliau paling ngasih cuma berapa menit isi jam daftar hadirnya. Udah ya, cukup.